anak-anak. Apa kabar pagi hari ini? Oke, puji Tuhan. Semoga kita tetap sehat dan tetap semangat ya. Baik, pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saya mengajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Mari sebelum kita mulai ibadah kita akan awalinya dengan doa. Kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan perlindungan-Mu sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepada-Mu. Oleh karena itu berkatilah kami, urapilah kami semua Tuhan. Berkati juga anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati juga orang tua yang mendampingi mereka Tuhan. Berilah mereka sukacita, kegembiraan dan kerinduan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Tuhan surga, berkati juga kami yang melayani pada pagi hari ini. Berkati juga Pak Kris sebagai gitaris, Miss Anita yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga Mbak-Mu yang akan memimpin pujian pada pagi hari ini. Bapak, ini adalah doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, masih tetap berdiri, mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya bersama-sama, Miss Anita mau mengajak anak-anak sekalian untuk bersama-sama berdoa. Mari kita mengambil sikap doa, lipat tangan dan tutup matanya, dan kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena berkat penyertaan-Mu kepada kami semua dalam satu minggu ini, sehingga kami pada pagi hari ini boleh kembali bangun tanpa kurang suatu apapun, dan kami dapat bersama-sama berkumpul untuk merenungkan firman-Mu. Berkatilah hati, iman, dan pikiran kami ya Tuhan yang akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, agar kami bukan hanya mengerti dan memahami firman Tuhan, tetapi juga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami yang jauh dari sempurna ini. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yunus, pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai ke-17. Miss Anita akan bacakan untuk anak-anak sekalian ya. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur.
Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, Alkitab kita pada pagi hari ini menceritakan kisah tentang Yunus. Yunus adalah seorang nabi Allah. Suatu hari, Allah memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe dan memperingatkan umat itu untuk meninggalkan dosa-dosa yang mereka perbuat yang mengerikan di hadapan Tuhan. Tetapi Yunus tidak mau pergi. Dia tidak suka pada orang-orang Niniwe, dan dia tidak ingin mereka mendengarkan pesan Allah. Maka Yunus menjadi benar-benar tidak taat. Sebaliknya, dia justru pergi ke Yafo. Dia membeli sebuah tiket dan naik ke kapal menuju Tarsis. Dia pergi ke arah yang berlawanan dengan Niniwe. Yunus berpikir bahwa dia dapat lari dari Tuhan dengan pergi sejauh mungkin. Tetapi Allah tahu bahwa Yunus berada di dalam kapal yang baru saja berlayar itu. Maka Allah mengirim angin kencang dan badai yang sangat dahsyat. Kapal itu berlayar dengan susah payah, dengan terombang-ambing di tengah ombak yang sangat besar, hingga kapal itu hampir hancur. Para pelaut yang ketakutan dan berada di dalam kapal itu mulai melemparkan barang-barang mereka untuk membuat kapal mereka menjadi lebih ringan. Dengan begitu mereka berharap mungkin mereka bisa terselamatkan dari badai tersebut. Mereka juga mulai berteriak-teriak meminta tolong kepada ilah-ilah palsu,
agar menyelamatkan mereka dari cuaca buruk yang ternyata tetap berlanjut. Ketika Yunus naik ke geladak dan melihat apa yang sedang terjadi dan betapa takutnya para pelaut-pelaut itu, dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari Tuhan, Allah pencipta langit yang telah menciptakan laut dan daratan, dan juga badai besar yang saat ini sedang mengelilingi mereka. Karena kesalahankulah maka badai yang mengerikan ini telah menimpa kalian, kata Yunus kepada para pelaut itu. Maka angkatlah aku dan lemparlah aku ke dalam laut, dan segalanya akan menjadi tenang kembali. Awalnya mereka ragu-ragu untuk melakukan hal ini, tetapi akhirnya mereka berusaha mendayung kapal itu kembali ke daratan, sampai ombak semakin besar dan angin bertiup lebih kencang lagi. Akhirnya para pelaut ini melemparkan Yunus dan mengangkatnya ke dalam laut. Lalu tiba-tiba laut yang tadinya bergelora menjadi tenang, badai berhenti dan segalanya menjadi tenang kembali. Para pelaut di atas kapal menjadi takjub karena laut yang tadinya sangat bergelora menjadi kembali tenang. Mereka kagum akan apa yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Allah mengasihi Yunus sehingga dia mengirimkan badai dan ikan yang besar untuk menyelamatkan Yunus agar tidak tenggelam. Makhluk raksasa itu datang, membuka mulutnya dan menelan Yunus hidup-hidup selama 3 hari dan 3 malam. Yunus tinggal di dalam tubuh ikan itu. Dia aman di sana. Dan setelah 3 hari dan 3 malam, Yunus berpikir dan berdoa kepada Tuhan juga untuk bertobat dari ketidaktaatannya. Dia bersyukur kepada Tuhan karena telah menyelamatkan dia dan berjanji untuk menuruti Allah dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan perintahkan kepadanya. Lalu Allah membuat ikan itu berenang dekat ke pantai dan memuntahkan Yunus ke daratan. Sekali lagi, Allah memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Kali ini Yunus pergi ke situ. Dia memberitahu semua orang, termasuk raja, bahwa oleh karena dosa mereka yang sangat mengerikan, Allah berencana membinasakan mereka dalam waktu 40 hari. Raja dan seluruh bangsa itu mendengarkan Yunus. Raja memerintahkan agar semuanya, bahkan binatang, mengenakan kain kabung dan berpuasa, untuk menunjukkan bahwa mereka mengakui semua kesalahan yang mereka lakukan. Semua orang menggunakan waktu untuk memohon kepada Allah untuk mengampuni mereka. Mereka mengubah cara hidup mereka yang jahat dan mereka berdoa agar Allah berbelas kasih kepadanya. Dari cerita Nabi Yunus ini, Tuhan ingin memberitahu kepada kita bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi semua anak-anak, semua ciptaan Tuhan. Meskipun kita banyak seringkali meninggalkan Tuhan dan tidak mematuhi semua perintahnya, tapi Tuhan tetap mengasihi kita dan tetap memberi kita kesempatan untuk melakukan perintah Tuhan dan menjadi anak-anak yang baik. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita pasti tentu kita sudah banyak melakukan kesalahan dan dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka mulai dari saat ini, sebaiknya kita menyadari kesalahan kita, bertobat dan berubah, tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak menyenangkan hati Tuhan lagi. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat membimbing kita untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Miss Anita. Biarlah apa yang diceritakan tadi tentang firman Tuhan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus memancarkan kasih Tuhan, dan orang lain boleh merasakan kasih itu yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Bapa Terima Kasih. Bapa terima
sehingga kita dalam doa penutup. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini, walaupun dalam keadaan terpisah dan daring. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap anak-anak yang sudah mengikuti. Tuhan berkati, berikan juga kemauan untuk memahami melakukan firman. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk kegiatan kami selanjutnya di dalam kami mengikuti pembelajaran di sekolah. Kami mengucap syukur dan menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik anak-anak, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah.